ya semuanya ya? Ya. Ya, oke baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam selamat, dan salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di webinar Sashimi keempat Sashimi keempat ini. Ada backsound ya. Jadi sorry ada backsound yang agak sedikit terganggu ini. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih tak terhingga, saya bisa katakan gitu, pada Ketua Umum MGI, Mas STJ, Mbak Ocha, Pak Syafrizal, Ketua Sashimi ke-24 yang sudah berkenan mengundang saya untuk ikut manggung di kegiatan Sashimi ke-24 ini, membawakan salah satu materi yang kebetulan relevan dengan background kompetensi saya. Saya appreciate sekali dan mudah-mudahan apa yang akan saya share ini bisa memberi manfaat bagi para peserta yang menghadiri kegiatan ini dan kita semua pada umumnya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan materi terkait dengan Cold Resource Database, poin-poin apa saja yang patut menjadi concern bagi estimator reserve gitu, karena tidak ada reserve tanpa resource, itu sudah pasti ya. Jadi kita tidak ingin terjebak, ini berangkat dari latar belakang, sebenarnya kita tidak ingin terjebak pada garbage in, garbage out gitu. Jadi antara dua kompeten person di ranah yang berbeda, yaitu kompeten person resource dan reserve, itu sangat diharapkan punya koordinasi. Apalagi mereka bekerja pada satu proyek yang sama dan di periode time frame yang sama. Itu mestinya ada koordinasi yang baik ya untuk satu sama lain memahami bahwa input satu pekerjaan dari satu proses, katakanlah proses estimasi sumber daya, menjadi output dari sebuah proses estimasi sumber daya itu akan menjadi input bagi proses selanjutnya yang dalam hal ini estimasi cadangan. Jadi jangan sampai outputnya sumber daya begini, si kompeten person cadangan ternyata tinggal tangkap-tangkap saja tanpa mencari tahu lebih jauh apakah input tersebut sudah memenuhi minimum keyakinan menjadi cadangan seperti itu. Oke, sebelum masuk lebih jauh ini kebetulan saya sudah terlanjur menyiapkan profil materi. Jadi kenalan lagi nih. Ya, ini gambaran lengkap sedikit mengenai karir episode saya sama organisasi profesi yang saya ikutin. Saya S1 pertambangan dari ITB, lulus 2002 ya. Lalu sempat kerja di Arutmin Indonesia 5 tahun jadi long term planner. Lalu pindah ke kantornya Mas Gamet, jadi teman sebelah bangkunya itu di Ranggi Indonesia zaman dulu, sekarang RPM Global namanya. Lalu dapat sempat 3 tahun untuk mencicipi pengalaman internasional di Australia bersama AMC Consultants di Brisbane, Queensland, dan Perth, Western Australia sebagai senior mining engineer. Lalu kembali ke Indonesia 2013 menjadi independent mining consultant dan mulai 2016 cukup pede untuk men-setup konsultan sendiri namanya PAP. Nah, kalau dulu saya temannya Mas Gamet, sekarang jadi kompetitor nih kayaknya. Ya Mas Gamet. Itu tetap teman aja. Teman ya, kompetitor di bisnis lah, di luaran kita masih ngopi-ngopi. Itu saya jadi principal mining engineer di sana. Gitu kira-kira karir episode singkat saya. Nah, kalau organisasi profesi, seperti tadi mungkin sempat disinggung sama Mas STJ, Pak Syafrizal juga, bahwa saya member dari Perhapi sejak 2015 sampai sekarang tentunya. Saya sedang pertimbangkan untuk jadi member juga dari YAGI-MGI ini, insya Allah lah nanti satu saat. Kemudian saya juga di komite CPI Perhapi dari 2019 sampai sekarang. Saya jadi wakil ketua komite. Di periode sebelumnya saya adalah pengurus atau koordinator bidang verifikasi, dan bersama dengan komite bersama KCMI di periode yang sebelumnya dan sekarang 2018 sampai sekarang saya tetap di posisi ketua Pokja pengembangan kode. Lalu di AUCMM saya member AUCMM dari 2010 sampai sekarang, dan di PII saya anggota biasa saja. Saya terregistrasi sebagai kompeten person
untuk pelaporan cadangan komoditas batubara di Perhapi. Itu kira-kira pengalaman dan terkait organisasi profesi yang saya gelutin. Baik, untuk tidak memperpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke materi inti ya. Ini saya sudah siapkan flowchart, estimasi cadangan, yang nanti kita akan berfokus pada pengecekan database sumber daya. Jadi ini adalah sebuah flowchart yang para kompeten person cadangan gunakan dalam memproses database sumber daya menjadi laporan cadangan akhir. Ini kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat di sini mulai dari bagian bagian hulunya, yaitu resource database collecting ya, kita kumpulkan semua informasi database resource, database legal dan sebagainya terkait ya. Kemudian kita verifikasi dan kita validasi untuk kemudian kalau kita yes, setelah valid yes, kita akan berproses ke tahap selanjutnya sampai cadangan. Tapi kalau tidak ada temuan-temuan yang kita anggap kurang memenuhi ekspektasi kita atau kurang memenuhi tingkat keyakinan kita akan database tersebut, maka kita perlu kembali ke resource geologisnya atau resource estimatornya. Nah, kalau itu no ya. Setelah oke, baru kita nyatakan valid dan kita lanjutkan prosesnya. Gitu. Jadi setelah valid, ini sedikit singkat pemaparan mengenai prosedur selanjutnya adalah pit optimisasi ya. Dari pit optimisasi kita tentukan optimum pit shell-nya yang mana berdasarkan kriteria teknis, keekonomian dan sebagainya. Kita combine dengan constraint non teknis seperti batas fisik di permukaan, legal dan sebagainya. Lalu dari situ dapat pit shell mana yang paling optimum, kita lakukan pembuatan practical mine design. Jadi ada pit, ada disposal, ada rem access dan sebagainya di situ. Setelah practical mine design kita dapat, pit shell atau practical pit tadi kita pakai untuk mengenerate sebuah life of mine plan, termasuk di dalamnya production schedule ya, lalu perkiraan kapasitas kebutuhan alat, lalu yaitu schedule produksi, schedule quantity, schedule quality ya kalau batu bara, lalu ada kebutuhan kapasitas alat, itu basisnya bisa tahunan, bisa per 5 tahun, bisa per triwulan atau bahkan bisa per bulan ya di tahun pertama, kedua dan seterusnya, tergantung tingkat kedalaman kajian kita. Lalu setelah long plan kita buat tes long plan oke, secara teknis doable ya, bisa ditambang, baru kita lanjutkan dengan penilaian keekonomian, yaitu sebelum keekonomian kita lihat aspek lingkungannya dulu, apakah dengan perencanaan teknis penambangan yang demikian itu akan berdampak pada lingkungan. Kalau seandainya berdampak, apakah dampak itu masih mungkin kita antisipasi? Kalau seandainya tidak, mungkin ada hal-hal yang terkait dengan teknis penambangan yang perlu kita adjust begitu. Nah, setelah confirm bahwa secara teknis doable, ya, secara environmentally feasible juga, baru kita lakukan tes economic viability dari proyek kita dengan kriteria keekonomian tertentu, contohnya NPV, IRR, payback period, profitability index dan sebagainya. Dengan metode yang baku, misalkan discounted cash flow, mungkin dengan pendekatan Monte Carlo dan sebagainya, itu ada detailnya di estimator cadangan. Kemudian setelah dia secara teknis feasible, secara environmental juga tidak menimbulkan gangguan, secara ekonomi dia juga viable, barulah kemudian kita lakukan klasifikasi, estimasi dan pelaporan gitu. Jadi untuk keluar sekian juta ton riset batu bara di UP ini, sekian ribu ton ore emas di UP ini, itu sudah melalui semua proses ini seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk kita baru dapat pit shell-nya saja hasil optimisasi yang memang sudah ada angkanya ya, angka berapa ton, ribu juta ton batu baranya, bagaimana kualitasnya, itu sudah diklaim sebagai cadangan. Tidak demikian. Itu baru separuh jalan gitu. Masih banyak lagi pembuktian lebih lanjut yang harus kita lakukan dengan long plan, dengan environmentally feasible test, lalu economic test, baru cadangan bisa kita keluarkan angkanya itu. Nah, dari semua proses ini kita tentunya berawal dari proses pengecekan database.
database sumber daya tentunya. Nah, jadi fokus penyampaian saya hari ini pada bagian ini saja, gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini karena tadi judulnya adalah verifikasi dan validasi database sumber daya, maka mungkin kita perlu telaah kembali yang dimaksud verifikasi itu apa sih validasi. Nah, ini kalau secara harfiah ya bla bla blanya beginilah. Verifikasi itu adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti yang objektif bahwa persyaratan yang ditentukan itu telah dipenuhi atau terkonfirmasi kebenarannya secara fakta atas data yang dikumpulkan untuk diolah lebih lanjut dan bisa diuji secara hipotesis. Lalu validasi yaitu konfirmasi melalui pengujian apakah suatu data betul atau salah. Nah, kata secara singkat kita bisa katakan demikian. Kalau verifikasi itu apakah data-data yang dibutuhkan tersedia? Lalu validasi apakah data-data yang tersedia itu sudah betul atau valid atau enggak? Contoh misalkan, untuk menjadi seorang competent person Indonesia, katakanlah lewat jalur Perhapi, saya yakin Yagi juga sama, itu mesti terpenuhi persyaratan calon itu mesti punya background pendidikan S1 pada jurusan teknik pertambangan, geologi, atau ilmu kebumian. 3 itu yang saya pahami sampai sekarang. Jadi ketika ada seorang calon CPI mendaftar, dia akan diminta persyaratan administrasinya, bahwa dia memang memenuhi syarat itu. Apa yang diminta? Tentunya ijazah, ya kan? Ijazah S1. Ijazah S1 tertulis dia lulusan teknik geologi ITB, atau teknik geologi UPN, atau teknik geologi UGM, dan sebagainya. Nah, ketika administrator verifikasi bertanya, sudah ada ijazahnya? Udah, mana ini? Tunjukin. Oh ya, ada. Itu baru verified statusnya. Artinya data yang dibutuhkan, sertifikat atau ijazah yang dibutuhkan bisa ditunjukkan. Itu baru verified. Tapi si administrator verifikasi perlu memvalidasinya dengan cara gimana? Apa benar yang bersangkutan berdasarkan sertifikat atau ijazah ini lulus dari S1 Teknik Geologi ITB. Nah, dia mungkin bisa memvalidasinya dengan menghubungi administrasi jurusan yang bersangkutan, Teknik Geologi ITB, menanyakan, Pak, Bu, apa benar si A itu pernah kuliah di Teknik Geologi ITB dari tahun sekian sampai tahun sekian, lulus tahun sekian gitu, S1. Nah, kalau terkonfirmasi, oh benar ada di database kami, ya udah berarti valid itu ijazahnya. Tapi kalau seandainya, wah nggak ada yang nama demikian, nah bisa jadi tuh calon CPI-nya jangan-jangan mengedit Photoshop gitu ya, ijazah temennya misalkan gitu. Nah, artinya data yang tersedia itu tidak valid. Jadi sederhananya gitulah. Ada datanya, ada checklist, ini ada, itu ada, segala macam. Tapi apakah yang ada itu valid atau tidak? Nah, itu yang perlu divalidasi lebih lanjut. Ini berlaku juga dengan database eksplorasi misalkan. Contoh, ini nanti kita bahas detailnya, ini contoh cepat saja. Data bor yang memenuhi syarat untuk menjadi point of observation dalam mengenerate area sumber daya, misalkan gitu. Nah, data bornya ada, mana buktinya? Nah, ini ada dalam spreadsheet Excel ya, panjang apa segala macam. Oke, di logging nggak waktu itu? Di logging sih katanya gitu, tapi gitu dicek mana data logging geofisikanya? Oh tidak ada, nggak bisa nunjukin apa segala macam. Data kualitasnya diambil nggak dengan pemboran coring atau touch coring atau apa, sampelnya diambil diuji di lab, klaimnya iya tapi ternyata nggak bisa ditunjukin. Nah itu artinya dia baru sekedar verified tapi tidak valid gitu, kurang lebih gitu kalau verifikasi validasi ya secara cepat. Nah jadi saya katakan di sini kalau sesuatu yang valid itu sudah pasti verified, tapi kalau sesuatu yang verified belum tentu dia valid. Itu kira-kira sederhananya. Nah, apa yang si competent person cadangan atau research estimator itu concern untuk diverifikasi dan validasi terkait dengan database sumber daya, itu ada 3. Yang pertama, input datanya sendiri. Yang kedua, aspek pemodelan geologi. Yang ketiga, estimasi sumber daya. Nah, ini nanti saya jelaskan detail-detailnya. Jadi sekali lagi, input datanya, aspek pemodelan geologi, dan aspek estimasi sumber dayanya. Kita lihat satu-satu. Verifikasi dan validasi data input. Ya.
Apa yang kita ingin lihat di situ, si reserve estimator ingin lihat terkait dengan aspek legalnya, aspek teknisnya, aspek lahannya. Aspek teknis dibagi lagi menjadi topografi, data topografi maksudnya, data pemboran sama data kualitas. Nah, kita lihat satu-satu. Data legalitas yang ingin kita lihat dari dari database sumber daya atau laporan sumber daya yang disodorkan ke kita itu adalah perizinan tambangnya. Saya nggak mau menyebut perizinan konsesi karena kalau konsesi itu ya bisa jadi konsesi perkebunan ya, sawit, konsesi pertanian atau konsesi yang lain. Tapi kalau perizinan tambang itu udah ada acuannya sendiri. Bisa bentuknya IUP atau IUPK, PKP2B, KK, dan sebagainya. Nah, termasuk CNC. Memang CNC ini hari ini sudah tidak berlaku lagi, tapi kita tidak tahu suatu saat nanti kalau seandainya urgensi meminta CNC di peraturan CNC diadakan lagi, bisa jadi ada lagi. Makanya dalam pemaparan ini saya coba tetap dimasukkan di sini. Lalu ada IPPKH, eksplorasi produksi. Jadi fokus aspek legal kita, kompeten person cadangan itu ingin melihat aspek ini dari sisi legalnya. Dari sisi lahan, itu kurang lebih seperti ini. Status lahan, hutan, apakah dia hutan lindung, hutan produksi, atau APL, hutan lindung, atau mungkin area konservasi, suaka marga satwa, cadar alam, dan sejenisnya, hutan produksi atau APL, ya. Lalu ada RT/RW, rencana tata ruang dan wilayah. Lalu yang terakhir adalah objek-objek fisik di permukaan, jalan, bangunan, perumahan, sungai, ada railway kereta, mungkin pipa Pertagas, Pertamina, dan sebagainya. Kita ingin lihat juga. Lalu ada aspek topografi. Aspek topografinya yang kita ingin tahu adalah bagaimana metode survei yang waktu itu digunakan untuk mengambil data topografi itu. Perbandingan antara data topografi dengan data data yang lain, dalam hal ini titik koordinat polar bore, terutama elevasinya yang kita ingin bandingkan untuk memvalidasi data topo tersebut. Dari aspek data pemboran, itu kelengkapan data pendukung pemboran, seperti logging geofisika ya, untuk batubara, pasti. Pengambilan koordinat kolarnya seperti apa, lalu pengambilan sampel dan tingkat keterwakilan sampelnya seperti apa. Itu kita ingin tahu juga di resource estimator. Lalu terakhir adalah metode sampling terkait dengan kualitas. Metode sampling seperti apa, status laboratorium tempat uji kualitas tersebut seperti apa, lalu parameter kualitas atau grade ya kalau di mineral yang perlu diuji apa saja, dan database kualitasnya seperti apa. Nah ini yang kita dalam mungkin 1 jam, maksimal 1 jam ke depan akan kita bahas secara detail ya, dan beserta beberapa ilustrasi. Kita masuk ke tahap verifikasi dan validasi data, ya, input data. Aspek legalitas, tadi sudah disampaikan ada perizinan tambang, ada CNC, dan izin pinjam pakai kawasan hutan. Untuk perizinan tambang, kita ingin tahu jenis dan pihak yang mengeluarkan izin tersebut itu mestinya nih kriteria validasi kita mesti sesuai dengan rezim perizinannya pada saat izin tersebut dikeluarkan. Kita dulu ingat mungkin zaman pasca reformasi ada rezim kuasa penambangan namanya KP. Per hari ini saya lihat sudah hampir tidak menemukan lagi KP itu. Karena rezimnya sendiri sudah berganti dengan rezim IUP ya, IUP atau IUPK gitu. PKP2B dulu-dulu sudah ada, tapi per saat ini barangkali pemerintah mungkin sudah tidak mengeluarkan lagi PKP2B untuk batubara, atau mungkin kontrak karya untuk mineral. Jadi semua perizinan bentuknya akan IUP atau IUPK gitu, atau IUPR yang perizinan rakyat, pertambangan rakyat dan sejenisnya. Nah, jadi kalau hari ini kita masih menemukan ada yang menyodorkan ke kita KP, nah itu saya merasa itu sudah nggak valid lagi gitu. Pak, saya ada KP nih Pak, beneran KP bentuknya yang ngeluarin bupati mungkin tahun 2000 atau 2001 gitu ya, habis reformasi, luasnya sekian hektar apa segala macam, mohon bantuan untuk begini. Wah itu buat saya mesti hati-hati nih, jangan-jangan ini izin udah kapan tahu daerahnya udah nggak jelas lagi, tahu-tahu diminta kita melakukan kajian gitu. Karena yang saya pahami sekarang itu rezimnya IUP, IUPK ya. Kalaupun masih ada kayak PKP2B itu sisa perizinan yang dulu gitu.
kalau kemudian ada penguasa daerah yang mengeluarkan izin KP, ya itu bertentangan berarti sama rejim perizinan saat ini. Lalu izin tersebut masih berlaku dan sisa masa berlakunya termasuk peluang perpanjangannya itu masih mengcover perkiraan umur tambang. Jangan, misalkan ada CPI sumber daya tidak cek-cek lagi nih, masa berlaku izinnya. Sudah perpanjangan 2 kali, sisanya hanya katakanlah 2 tahun, tapi si CPI sumber daya masih bisa melaporkan sumber daya yang besar, sumber daya batu bara yang katakanlah 100 juta ton di situ. Wah, gimana bisa nambang 2 tahun misalkan gitu ya. Karena peluang perpanjangannya sudah tidak ada lagi gitu. Jadi 2 tahun mau nambang per 50 juta per tahun ya agak mustahil juga gitu kan. Gitu. Jadi mohon dicek juga itu masa berlakunya, apakah masih ada peluang perpanjangan dan sebagainya, by regulasi atau tidak. Kaitannya dengan CNC itu si UP atau ya UP harus bisa menunjukkan sertifikat CNC yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba. Sekali lagi, sertifikat tersebut mesti bisa kita validasi. Validasinya salah satunya dengan melihat website-nya Minerba yang khusus menginformasikan mengenai perusahaan-perusahaan atau list perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan yang CNC. Itu bisa kita cross-check. Jadi ada sertifikatnya, kita cek. Sertifikat itu kita adu dengan pengumuman dari Minerba bahwa benar perusahaan yang menunjukkan sertifikat itu memang CNC. Lalu ada izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, ini agak krusial karena kita sama-sama tahu sampai saat ini untuk melakukan pemboran eksplorasi di kawasan hutan, kita dipersyaratkan untuk melakukan untuk memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan eksplorasi, ya, eksplorasi produksi atau eksplorasi saja. Gitu. Jadi jangan sampai saya pernah punya pengalaman, saya konsultan, jadi ada calon klien saya datang saya bawa data bor cukup banyak, yang kemudian ketika saya cross check awal, area IUP itu dioverlaykan dan status lahan hutan ternyata sekitar 1/3 lebihnya itu jatuh di kawasan hutan produksi. Ketika saya tanya, Pak, mana IPPK eksplorasinya ada, Pak? Waktu itu ada katanya. Klaimnya selalu ada, tapi setiap saya tanya nggak bisa nunjukin gitu. Sampai batas waktunya habis, saya nggak bisa dapatkan itu, ya saya tinggalkan. Saya nggak berani proses lebih lanjut gitu, karena saya pribadi sebagai competent person punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber data saya itu diperoleh dari cara yang legal gitu. Jangan sampai kita proses saja datanya, tapi kita nggak tahu ini, jangan-jangan dulu ngebornya semi-semi nyolong ketika kita declare laporannya, sumber daya, cadangannya, ternyata tidak didukung oleh aspek legal, nanti kita bisa keseret-seret juga gitu kalau seandainya ada indikasi pelanggaran hukum di situ. Jadi mohon pada estimator sumber daya juga menjadikan itu perhatian. Lalu status lahan hutan tadi sudah ya, sumber daya di tambang terbuka tidak terletak di kawasan hutan lindung ya. Kalau kawasan hutan lindung saat ini dan ke depan saya meyakini itu tidak akan bisa diperlakukan tambang terbuka di situ. Dengan tidak bisa ditambang, otomatis sumber dayanya juga mungkin tidak akan bisa dilaporkan. Mau ngebor di hutan lindung juga tentunya tidak mungkin, kecuali mungkin perusahaan-perusahaan yang memang dulu-dulunya sudah dapat privilege katakanlah gitu untuk beraktivitas di hutan lindung gitu ya. Kalaupun ada itu mungkin kebanyakan tambang bawah tanah barangkali. Kemudian bila di hutan produksi harus ada IPPK-nya, bila areal penggunaan lain ya tidak memerlukan izin ya otomatis. Lalu ada RT/RW yang itu bisa kita lihat dari perda biasanya di tiap-tiap daerah itu mengeluarkan perda kaitannya dengan RT/RW yang memang area yang kita ingin laporkan sumber daya dan nanti cadangannya itu memang dimungkinkan untuk kegiatan usaha pertambangan. Jadi jangan sampai area untuk peruntukan suatu yang tidak mungkin untuk wilayah usaha pertambangan tapi tetap dilaporkan sumber daya apalagi cadangannya gitu. Jadi ini perlu jadi sedikit concern kita juga gitu. Meskipun barangkali itu agak debatable ya, kadang-kadang overlapping itu umum lah di Indonesia, tapi setidaknya ini ikut jadi perhatian kita juga gitu. Lalu ada objek fisik di permukaan. Nah, apa yang kita sebagai reserve estimator ingin sekali lihat dari peta-peta di laporan sumber daya itu adalah sebuah peta yang menunjukkan area estimasi sumber daya terluasnya, katakanlah dari SIM kalau batu bara paling luas sebarannya, di-overlaykan dengan peta kawasan hutan dan objek-objek penting di permukaan.
Jadi di situ ada peta batas sumber daya, measured, indicated, inferred, katakanlah. Lalu ada kawasan hunian, kampung, ada sungai, ada hutan lindung, ada jalan, dan sebagainya. Di-overlaykan, biar kita tahu persis, oh oke, sumber daya ini masih masukkan kawasan kampung, masih masukkan jalan, dan sebagainya. Gitu. Jadi dari situ, ya mungkin si CPI cadangan bisa saja mengeluarkan area-area itu, tapi sumber daya masih tetap masukkan. Tiap CPI tentu punya dasar ya. Bisa itu. Tapi peta ini penting buat kita. Nanti saya tunjukkan ilustrasinya. Lalu ada aspek teknis topografi. Nah, yang kita ingin tahu adalah metode surveinya. Sepemahaman saya dari bekerja cukup lama bareng dengan CPI sumber daya, kaitannya dengan metode survei topografi untuk kondisi natural surface, daratan ya, bukan airan, tapi daratan di Indonesia, pada area yang masih greenfield ini, itu urutan-urutan metode survei topografi yang terbukti dari paling valid sampai yang tidak cukup valid adalah yang pertama ground survey, itu bisa dengan total station atau geodetic GPS ya. Itu terbukti valid di semua kondisi lahan. Karena apa? Karena mereka nembaknya langsung ke tanah, ke ground. Yang kedua, LIDAR. LIDAR ini bisa dengan airborne atau pesawat, Sushi Air dan sebagainya, itu mereka salah satu vendor LIDAR juga kalau nggak salah. Atau UAV. UAV itu unnamed aerial vehicle. Jadi dia kayak pesawat aeronautik gitu yang biasa buat penggemar aeronautik, pesawat ya kayak drone juga ya, tapi bentuknya pesawat gitu yang bisa terbang 100-200 hektar sekali terbang gitu. Dan sensor LIDAR-nya ditempelkan di pesawat itu. Jadi bisa dilakukan untuk melakukan survei LIDAR. Itu bisa digunakan di semua kondisi lahan, termasuk meskipun tidak sepresisi ground survey, tapi hasilnya sudah terbukti selama ini cukup representatif ya untuk estimasi sumber daya dan cadangan. Perlu divalidasi lagi dengan data yang valid, yang dalam hal ini Collar Survey tadi ya. Ada foto udara atau fotogrametri yang biasanya digabung dengan beberapa ground control point. Jadi di daratan pakai total station, beberapa titik saja pada jarak tertentu. Lalu foto udara itu dikombinasikan dengan ground control point menghasilkan kontur topografi pada skala tertentu. Nah, untuk area yang terbuka, pengalaman saya atau hasil diskusi saya sama vendornya, area-area terbuka seperti lahan sawit ya atau lahan bukaan yang mau dijadikan perumahan dan sebagainya itu cukup valid dan bisa digunakan. Tapi untuk tambang, greenfield, apalagi vegetasinya masih cukup rapat dan sebagainya, itu tidak disarankan, tidak reliable. Diskrepansinya masih cukup lebar ya. Yang keempat adalah SRTM, ini gratis nih biasanya, Shuttle Radar Topography Mission dari NASA ya, produknya NASA, bisa di-download secara gratis. Itu terbukti tidak cukup valid. Natural surface di Indonesia, yang di tahap ini biasanya hanya bisa dipakai untuk mendukung penyelidikan. Ya, kalau terminologi kode atau pelaporan KCMI JORC itu di exploration target atau pelaporan hasil eksplorasi saja, itu mungkin sudah cukup ya, bisa lah digunakan. Tapi untuk sumber daya apalagi cadangan ya jelas tidak bisa gitu. Jadi kurang lebih 4 ini metodenya, dan kita kompeten person atau pelapor cadangan itu ingin melihat metode mana yang si database sumber daya pakai untuk mengumpulkan data topografi gitu. Lalu ada data survei topografinya sendiri. Nah, ini skala maksimum itu mungkin beberapa CPI menjadikan concern, kadang tidak juga. Tapi ada yang mestinya ya, kalau LIDAR atau apalagi ground topo itu bisa sampai skala 1/1000 gitu. Tapi kalau skalanya terlalu jauh 1/10.000 atau 20.000 ya susah juga melihat validitasnya begitu ya. Jadi skala kalau bisa ya sepresisi mungkin gitu. Kemudian hasil survei topografi perlu divalidasi dengan bandingkannya terhadap Collar ya. Tadi sudah ya. Itu CPI bisa jadi punya batas toleransi tertentu, misalkan plus minus 1 meter maksimum. Jadi kalau 1 meter maksimum rata-ratanya bisa jadi 50 cm, 60 cm, atau 40 cm, dan sebagainya. Lalu pada kondisi tambang yang sudah berjalan, data topografi keseluruhan mesti dikombin dengan data
survei untuk area yang telah terbuka atau yang sudah ditambang. Jangan sampai itu status tambang sudah berjalan tapi terlihat topografinya masih topografi in situ atau rona awal. Nah, itu tidak valid tentunya. Kemudian aspek teknis data pemboran. Nah, ini. Yang kita ingin lihat adalah kelengkapan data bornya. Apa itu? Untuk batu bara ya, tentunya titik bor yang akan jadi POO nantinya, yang kemudian dipakai jadi basis generation area sumber daya itu wajib dilengkapi dengan logging geofisika. Kemudian terdapat borehole log yang otentik hasil catatan tangan dari well site geologis. Kita tidak akan melihat lebih jauh, kita hanya lihat ada ininya ya udah ada gitu. Artinya emang pemboran itu dilakukan gitu. Lalu koordinat kolar bor juga perlu diambil dengan metode survei yang valid. Dalam hal ini ground topo, ground survey, total session atau geodetic GPS. Jadi 3 ini adalah kelengkapan data bor yang kita ingin lihat. Seperti itu. Kalau seandainya itu berakhir menjadi POO ya. Lalu terkait dengan keterwakilan sampel. Sampel dari SIM batubara yang akan dilaporkan sumber daya dan cadangannya perlu diambil melalui metode yang benar tentunya. Bisa dengan pemboran coring, itu full coring kah? Touch coring atau partially coring, bisa dengan tes atau channel sampling di outcrop ya dan sebagainya, dengan coal recovery yang memenuhi tingkat keterwakilan sampel. Nah, ada yang CPI concern 95% minimal, ada yang 90%, ada juga atau bahkan di bawah 90%. Tinggal tingkat keyakinan geologinya, ada yang menurunkan 95%, artinya dia terukur atau measured, coal recovery 90% maksimal itu hanya indicated saja. Kalau di bawah itu sampai 85% itu bisa invert gitu misalkan. Ada yang seperti itu. Kemudian teknis data kualitas ya yang kita cermati adalah metode samplingnya seperti apa. Nah, itu untuk batubara dilakukan menyesuaikan dengan gambaran teknis penambangan dan produksi batubara siap jual. Biasanya kalau batubara itu ply by ply, yang mesti diambil roofnya, lalu coal body sama floornya gitu. Coal body bisa dipisah-pisah lagi menjadi berapa segmen ya. Lalu penanganan sampelnya harus mengikuti SOP yang baku untuk jenis sampel yang dimaksud. Ya. Dalam hal ini kalau batubara yang mestinya mungkin dibungkus plastik ya, masukkan pipa, tabung dan sebagainya. Ada SOP yang sesuai standar industri yang mesti diikutin. Itu semua kita ingin tahu dilakukan atau tidak, sebatas itu saja. Karena itu ranah sepenuhnya CPI sumber daya ya. Lalu status laboratorium tempat uji sampelnya untuk mineral asai ya. Nilai kualitas yang dikeluarkan dari sertifikat lab tersebut juga. Jadi yang jadi catatan kita di sini adalah si CPI sumber daya mesti memastikan bahwa lab yang digunakan itu terakreditasi gitu, bukan lab yang sembarangan yang datanya nanti malah tidak bisa dipegang gitu. Kalau mau aman ya pakai yang terakreditasi secara internasional. Ini bukan promosi ya, tapi dari pengalaman saja bisa pakai Geoservices, mungkin Sukovindo, Inspektorat atau yang lain. Jadi yang digarisbawahi adalah kalau bisa labnya terakreditasi gitu secara internasional biar lebih terjamin hasilnya. Lalu ada hasil uji untuk melihat sertifikat lab ya yang keluar dari lab itu bisa dalam bentuk ROA atau Report of Analysis dari sampel-sampel bor atau Certificate of Analysis yang kita juga bisa lihat dari sampel di barge atau di stockpile sellable coal ya misalkan. Yang kita ingin cek adalah proximate analysisnya. Kita bisa cek cepat itu kodenya adalah FAIF ya, bukan FAIF formulir aplikasi insinyur profesional tapi FAIF FAIV fixed carbon, ash content, inherent moisture dan volatile matter. Keempat parameter ini total angkanya harus 100%. Monggo masing-masing kita cek sertifikat yang keluar dari lab itu apakah FAIF-nya ini 100% atau enggak. Kalau enggak, nah hati-hati itu. Jangan-jangan labnya salah ngeluarin angka itu. Nah, ini yang jadi patokan kita di CPI cadangan. Kalau seandainya sudah oke ya kita bisa lanjut gitu. Lalu ada aspek parameter kualitas yang diuji. Nah, parameter kualitas yang diuji itu perlu sesuai dengan perkiraan target produksi dari batubara tersebut. Target pasar maksud saya. Contohnya parameter kualitas CSAN, crucible swelling number ya, CSAN.
CSAN, Masral, dan CSR, Crucible Swelling Index. Saya lupa ini antara dua ini. Tapi yang pasti 3 ini untuk coking coal ya, untuk batubara coking coal. Tidak mungkin kalau kita sedang mengkaji sumber daya dan cadangan coking coal, kita tidak memperhatikan 3 parameter ini. Lalu untuk batubara thermal ya, analisis proximate, ultimate, kadar abu, elemen, sifat fisik, densitas, HGI, ash fusion temperatur, dan sebagainya. Untuk thermal coal, atau batubara yang mungkin dialokasikan untuk diubah menjadi produk lain. Nah, sekarang sedang populer upaya hilirisasi ya, batubara juga ingin diubah menjadi produk lain yang lebih bernilai guna. Contohnya dimethyl ether atau DME, ada etanol, metanol, biodiesel, dan lain-lain. Nah, setiap pabrik pengolahan itu tentu mempersyaratkan batubara dengan kualitas spesifik. Apa kualitas yang menjadi concern bagi pabrik DME? Nah, itu yang mesti kita uji gitu. Kalau memang batubara kita ingin dialokasikan untuk pabrik itu, begitu. Jadi sekali lagi target pasar karena uji parameter kualitas ini tidak di cadangan tapi di sumber daya dan proses yang lebih hulu, maka CPI sumber daya juga perlu tahu target pasar produk batubara ini apa nanti. Atau hasil pengujian-pengujian itu menunjukkan batubara ini cocok untuk target pasar yang mana. Maka fokus pengujian kualitasnya harus kepada pemenuhan parameter-parameter tersebut sesuai requirement pasar gitu. Lalu ada database kualitas. Database kualitas itu yang perlu kita lihat adalah dia harus konsisten antara database kita dengan sertifikat laboratorium. Jangan sampai misalkan database kualitas di spreadsheet Excel di model geologi kita menunjukkan GAR-nya 4.700 padahal sertifikat lab-nya hanya menunjukkan 4.200 saja. Nah, itu ada yang salah itu. Itu jadi concern kita. Lalu grafik hubungan antara CV versus AS serta CV versus TM yang mesti menunjukkan perbandingan terbalik. Ini key istilahnya rule of thumb ya. Jadi kalau ya. Tapi untuk RD versus AS itu mesti menunjukkan perbandingan yang lurus. Kalau AS-nya naik, biasanya RD-nya ikut meningkat. Gitu. Nanti ilustrasi ininya kurang lebih seperti ini ya, cross plot kualitas batubara yang bisa kita lihat hubungan antara AS dengan CV dan AS dengan RD. Nah, itu tadi verifikasi data ya. Data. Jadi sekali lagi ada 3 tadi, ada data, kemudian ada pemodelan geologi dan estimasi sumber daya sendiri. Tadi yang baru saya paparkan adalah data. Nah, ini terkait dengan pemodelan geologi. Model geologi itu ada dua jenis atau 2 tipe. Yang pertama model struktural, yang kedua model kualitas. Model struktural itu bicara mengenai volume 3 dimensi. Jadi model struktural itu volume 3 dimensi, kalau batu bara artinya roof batu baranya, batasnya mana, elevasinya, roof floor-nya batu bara itu mana, dari roof dan floor tadi, selisih elevasinya kita dapatkan ketebalannya. Lalu dari luas sebarannya, kita tahu luas area ketebalan menurut model dan ketebalan menurut data bor eksplorasi. Lalu kita juga akan coba membuat kontur isopak atau kontur ketebalan, lalu membuat kontur struktur floor batubara dari beberapa C-major untuk meriksa apakah ada hal-hal yang janggal. Kalau seandainya ada temuan-temuan kejanggalan, otomatis research estimator akan kembali ke resource estimatornya atau resource geologisnya. Itu model struktural, sedangkan model kualitas itu ada berapa yang kita akan cek, yaitu kita cek statistik minimum maksimum dari parameter kualitas kunci seperti RD, CV, total moisture, S, dan TS untuk melihat apakah ada angka-angka yang tidak wajar dalam model kualitas tersebut. Contohnya ada misalkan populasi data yang signifikan, RD ternyata 1,6 atau 1,7 RD-nya, padahal kita sama-sama tahu RD batubara, misalkan batubara bituminous itu ya 1,3 sampai 1,4, maksimal mungkin mendekati 1,5, tapi kalau sudah di 1,7, 1,8, apalagi mendekati 2, jangan-jangan batu bara yang tercampur dengan parting itu, atau mungkin jangan-jangan tercampur dengan IB, samplingnya nggak tepat dan seterusnya begitu.
Lalu memeriksa apakah data RD yang diinputkan ke dalam model itu sudah merupakan RD in situ. Nah, ini penting terutama untuk batubara berperingkat rendah yang total moisture-nya cukup tinggi ya, di atas 35%-an, 40%-an. Kalau seandainya, karena gini, kebanyakan kasus yang terjadi adalah si CPI cadangan itu tinggal menggunakan model geologi yang sudah diberikan oleh CPI sumber dayanya. Padahal di CPI sumber daya itu memasukkan 2 input parameter RD di situ, yaitu RD lab ya, yang notabene RD lab itu pasti berbasis air dry base ADB. Padahal kalau batu bara itu deposit itu berperingkat rendah, maka CPI sumber daya dan cadangan tentu harus menggunakan RD konversi, yaitu RD in situ, senders itu, adjustment moisture ada di situ. Jadi mesti IRD yang kita gunakan sebagai pengalih volume untuk mendapatkan tonase yang nanti dilaporkan sebagai sumber daya dan cadangan. Jangan ujuk-ujuk RD lab langsung dipakai saja gitu. Nah, jadi mohon CPI sumber daya punya concern di situ, punya perhatian bahwa RD-nya itu mesti tepat sesuai ini. Kalau seandainya depositnya peringkat tinggi ya mungkin tidak terlalu masalah atau tidak masalah ketika kalau RD lab saja gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk model kualitas adalah membuat kontur kualitas batu bara untuk parameter-parameter kunci. Jadi kontur kualitas. Nah, ini sedikit ilustrasi pengecekan model geologi sumber daya yang tadi sudah dipaparkan. Contoh ada sebuah deposit ya. Yang kita lakukan adalah membuat cross section tepat melalui titik bor. Itu cross section itu bisa jadi begini bentuknya. Kalau ternyata setelah dibuat cross section jadinya seperti ini, yang ini, data bor yang satu ini kita bisa bilang benar karena di kolar elevasinya menempel dengan topografi ya, dan perlapisan model juga tepat terkonfirmasi oleh data bor. Tapi untuk model 2 ini ada yang salah nih sepertinya dengan elevasinya nih. Karena ternyata melayang ya elevasi kolarnya dan konfirmasi keberadaan batu baranya juga tidak tepat antara bor dan model. Begitu juga yang ketiga ini, dia tenggelam dia. Jadi bisa jadi elevasinya kurang tepat di sini dan seterusnya. Atau jangan-jangan toponya yang agak meleset di bagian ini misalnya ya, misalnya. Setelah dicek lagi, mesti dicek lagi. Kalau toponya yang meleset bisa jadi batu baranya itu mungkin agak landai di sini dan turun terjal lagi di sini, atau melandai di sini lalu patah di sini, turun lagi ke sini. Bisa jadi seperti itu. Nah, makanya poin-poin seperti ini kalau ada temuan oleh kita, CPI cadangan, kita akan diskusi sama CPI sumber dayanya atau resource modelernya, gitu kira-kira. Kemudian ini ilustrasi kontur struktur dan kualitas ya. Jadi ini ada satu yang kita tandain fenomena bull ice yang mungkin akan nanti jadi bahan diskusi dengan CPI atau resource modeler ya, resource estimator. Itu kira-kira untuk pengecekan pemodelan geologi. Sekarang kita masuk ke bagian estimasi sumber daya. Ini adalah proses umum atau proses utama estimasi dan pelaporan sumber daya hasil diskusi saya dengan CPI sumber daya. Nah, saya bukan CPI sumber daya, jadi saya tidak kompeten untuk membuat ini. Ini saya copy dari presentasinya CPI sumber daya. Kira-kira begini prosesnya secara umum. Yang si CPI cadangan itu bisa toel-toel ya, bisa ajak diskusi CPI sumber dayanya adalah bagian ini. Database kita bisa cek sama-sama, kalau ada yang aneh-aneh kita bisa diskusi. Kita verifikasi dan validasi, kalau ada yang aneh-aneh kita bisa diskusi. Pemodelan geologi kita bisa cek dan buat cross section, buat cek statistik ini itu segala macam. Kita bisa tahu ada yang aneh atau tidak. Bisa diskusi kalau ada yang aneh. Lalu estimasi limitasi sumber daya kita bisa diskusi, pelaporan sumber dayanya ya kita bisa lihat acuannya kode. Di bagian interpretasi data, nah ini kita tidak bisa otak-atik ini, itu murni ranahnya geologis karena untuk ini bisa interpretasi data, lalu korelasi antar informasi, data informasi dan sebagainya itu ranahnya geologis sepenuhnya. Ini tidak akan kita ganggu gugat gitu. Yang kita coba toel-toel ya di bagian-bagian inilah yang di highlight ini. Nah, terkait dengan estimasi sumber daya sendiri secara close up, kalau prosesnya itu ini, inputnya adalah tentu pemodelan geologi. Ada resource kategori atau limitasi area sumber daya. Dan yang terakhir, uji prospek beralasan. Nah, yang kita
CPI sumber daya dan cadangan sangat overlapping itu di sini sebetulnya kalau menurut saya ya, di bagian prospek beralasan ini. Nanti kita bahas satu persatu. Dan setelah itu semua diolah, keluarlah laporan estimasi sumber daya dari CPI. Kita lihat bagian area kategori sumber daya. Area kategori sumber daya yang akan kita verifikasi validasi adalah POO-nya, Point of Observation. Nah, dalam pandangan kami, CPI cadangan, jenis-jenis titik pengamatan itu bisa macam-macam ya. Atau POO itu bisa macam-macam. Bisa dari lubang bor eksplorasi, dari singkapan batu bara, channel sampling, test pit, yang tentunya harus memenuhi kriterianya. Apa saja? Yang pertama, koordinat kolar di permukaan. Oke. Itu diambil dengan metode survei yang valid, total station atau geodetic GPS. Ada data bor yang disodorin ke saya, kemudian ngaku koordinat kolarnya di pick up dengan handheld GPS ya. Saya bilang ulangin aja, saya nggak akan bisa pakai data ini. Saya yakin CPI sumber daya juga setuju dengan itu. Karena terbukti handheld GPS itu tidak valid. Kalau mau pakai GPS yang geodetik lah, RTK dan sejenisnya. Lalu ada posisi elevasi roof dan floor seam bisa diidentifikasi dengan baik sehingga ketebalannya dapat ditentukan dengan lebih meyakinkan. Untuk lubang bor itu wajib ada logging geofisikanya karena logging inilah yang mengkonfirmasi kick antara roof sama floor batubara itu posisinya di mana. Itu yang nanti kita bandingkan dengan catatan tangan well site ya, bore log dan sebagainya. Dan yang ketiga, dilakukan pengujian kualitas di laboratorium dari sampel lapisan batubara yang akan dilaporkan sumber daya cadangannya dengan coal recovery yang memenuhi aspek keterwakilan sampel. Jadi 3 ini, bahwa POO harus memenuhi 3 syarat ini. Kalau salah satu syaratnya tidak dipenuhi, akan kita challenge si CPI sumber dayanya. Gitu. Kemudian jarak antar POO. Nah, CPI sumber daya bagaimana tuh menentukan jarak antar POO-nya? Untuk batu bara, asesmennya dilakukan pada tiap SIM. SIM lain gitu. Tidak demikian. Kalau dulu dengan JOG 2004 atau KCMI 2011, Coal Guidelines 2003, ya mungkin bisa ya. Sekarang sih saya kira tidak bisa lagi karena ada tuntutan yang lebih kuantitatif gitu untuk mengeluarkan angka-angka itu. Kalau dulu mungkin lebih ke kualitatif, sekarang kuantitatif ini tuntutannya. Bahkan sangat disarankan untuk menggunakan pendekatan statistik. Bila jumlah datanya memenuhi syarat, minimum 30 data POO, maka disarankan juga untuk menggunakan geostatistik. Nanti keluar variogram seperti apa, segala macam. Dari dasar itulah si CPI sumber daya itu bisa menentukan jarak antar titik POO tadi, atau titik pengamatan tadi. Sehingga area sumber daya terukur, tertunjuk, terekannya itu bisa lebih akuntabel lah, katakanlah gitu ya. Tapi kalau seandainya kejadiannya adalah jumlah PO itu kurang dari 30 data dan tidak bisa dilakukan analisis geostatistik, ya mungkin bisa dengan cross plot sederhana saja, analisis statistik sederhana saja, atau mungkin bisa menggunakan pendekatan kompleksitas geologi yang panduannya sudah ada di SNI 5015 untuk batu bara ya, untuk 26 tahunnya sama 2019. Nah, ini ilustrasi jumlah minimum titik pengamatan yang tadi saya kalau saya sudah sebut ya. Oh sorry, ada yang kelewat sedikit di sini. POO itu untuk memenuhi prinsip kemenerusan dan menghindari kasus spotted dog. Ya, ini prinsip kemenerusan ini ditegaskan sekali di dalam kode kita, kode KCMI. Dan untuk menghindari kasus spotted dog, maka jumlah minimum titik pengamatan yang dianggap mewakili dan bisa membentuk area sumber daya adalah 3, bukan 2 atau kurang dari itu. 3 titik dengan persebaran 2 titik ke arah propline batubara dan 1 titik ke arah down dip batubara. Ilustrasinya kurang lebih demikian. Jadi kalau POO yang memenuhi syarat untuk mengenerate area sumber daya measured indicated input itu kurang lebih seperti ini ya. Di sisi kiri ini kita bisa lihat POO-nya 3, 2 searah cropline, 1 ke arah down dip gitu ya. Jadi kemenerusan yang terkonfirmasi ini adalah kemenerusan searah lateral cropline dan kemenerusan searah down dip. Kalau seandainya kita hanya punya 2 di sisi cropline saja, ya down dip-nya kita tidak tahu apakah betul menerus, jangan-jangan hilang, patah, terlipat.
atau mungkin wash out itu, atau yang kita punya hanya ke arah down dip saja, tapi ke arah lateral atau arah crop line-nya tidak ada. Sama kasusnya. Bisa jadi crop line-nya tidak ke arah situ, tapi berbelok dan sebagainya gitu. Makanya perlu 3 dengan formasi seperti ini ya. Lalu tadi disebut spotted dog, kalau seandainya tidak 3 dengan formasi seperti ini, maka muncul bisa kasus spotted dog seperti ini. Spotted dog ini per kategori ya, kita tidak bisa bilang spotted dog terjadi di kategori tertentu, tapi kategori lain juga pasti terjadi, tidak demikian. Contohnya gini, spotted dog yang ini, dia mengkonfirmasi ke satu arah, 3 titik bor ini, tapi di arah lain tidak terlalu terkonfirmasi, jaraknya kurang cukup rapat. Spotted dog terjadi pada batas sumber daya terukur saja. Jadi kalau kasusnya terjadi seperti ini, maka kita bisa katakan sumber daya terukurnya tidak ada di bagian ini, hanya sumber daya terkira saja maksimal gitu. Kalau kasus spotted dog-nya di seperti ini, maka yang terjadi sumber daya terukur dan tertunjuk itu tidak ada, tapi yang ada adalah sumber daya tereka saja. Gitu. Tapi kalau kasusnya seperti ini, ya ini semuanya ada. Gitu. Itu kurang lebih. Jadi CPI cadangan juga akan melihat peta-peta sumber daya, ini kok aneh ini, kok ada yang begini-begini dimasukin, pasti ditanyain tuh. Ini mestinya by regulasi, by panduan mestinya ini turun kategori, misalkan begitu ya. Oke, terus ini tabel validasi estimasi sumber daya. Ya, kalau tadi bicara mengenai data POO ya, dan sebagainya, kita masuk ke uji keprospekan beralasan. Nah, ini yang sebetulnya antara CPI cadangan sumber daya harusnya bisa overlapping ya, bisa diskusi lebih hangat di sini. Uji keprospekan beralasan salah satu yang paling utama adalah limitasi sumber dayanya. Nah, yang kita ingin lihat sebagai CPI cadangan, apakah si CPI sumber daya sudah membuat batasan atau melimitasi sumber dayanya pada objek-objek penting di permukaan atau status lahan yang dan sebagainya tadi yang sudah saya tunjukkan di atas ilustrasinya. Kemudian apakah ketebalan minimum batubara yang dapat ditambang itu sudah dibatasin ya. Lalu apakah ada batas minimum nilai kalori, karena bisa jadi di satu deposit kalorinya beragam mulai dari kurang dari 2000 gar sampai dilaporkan semuanya sebagai sumber daya. Nah, apakah yang kurang dari 2000 ini prinsip prospekan beralasan, karena bisa jadi pada tahap ini belum ada marketnya gitu, atau belum kebayang marketnya akan seperti apa. Jadi bisa jadi CPI sumber dayanya untuk membatasi itu mungkin pakai cut off database geologi yang database quality yang dibatasi maksimum minimum misalkan 2.500 gar saja atau 2.400 gar dan seterusnya. Kemudian kadar abu, sulfur, total moisture dan sebagainya. Biasanya ada cut off-nya gitu. Kalau seandainya tidak terlihat prospek di situ ya dikeluarkan gitu. Batas bawah estimasi sumber daya yang dikaitkan dengan batasan teknis dan ekonomi yang dalam hal ini adalah biasanya yang kita pakai itu break even stripping ratio dari project atau surface hasil pit optimisasi pada posisi harga batubara tertinggi yang pernah dicapai. Jadi itu yang mungkin bisa digunakan oleh CPI cadangan sumber daya untuk melimitasi area sumber dayanya di bagian dalam ya, bagian bawah. Lalu aplikasi moisture adjustment untuk mendapatkan in situ relative density. Ya, ini tadi penting sekali dilakukan oleh CPI sumber daya dan juga cadangan untuk batubara berperingkat rendah. Ini ada teknologi pertambangan, CPI sumber daya minimal membahas secara awal ya, apakah keberadaan teknologi pertambangan saat ini, dan penambangan dan pengolahan saat ini, dan juga outlook ke depan itu memungkinkan menambang deposit dengan karakteristik seperti itu. Gitu. Kalau seandainya teknologi penambangannya belum kebayang seperti apa, nah ini perlu jadi pertimbangan apakah bagian deposit tersebut itu akan tetap dimasukkan sebagai sumber daya atau tidak. Infrastrukturnya, ada deposit batubara medium lah, katakanlah Gargar 4.500 ya, di posisi di tengah Pulau Kalimantan agak ke utara, dekat perbatasan Malaysia, jarak angkut ke pelabuhannya jauh sekali, sampai 200-an kilometer, segala macam, belum ada jalan, segala macam.
Nah, apakah memungkinkan untuk kita melaporkan sumber dayanya? Karena berat sekali kalau harus membangun infrastruktur yang notabene belum ada gitu ya, biayanya tinggi, sementara prospek batu baranya medium saja, tidak premium gitu. Jadi bisa jadi nggak ekonomis juga nanti. Nah, kalau seandainya ditemukan prospek seperti itu, mohon dipertimbangkan lagi apakah yang itu betul-betul akan dilaporkan sumber dayanya atau tidak. Aspek legal perizinan tadi sudah ya dibahas. Prospek pemasaran ini juga penting. Prospek awal nih, kalau CPI Sumber Daya melihatnya prospek awal saja. Dari pasar batubara dikaitkan dengan kualitas dan harga jual, serta daya serap pasar untuk jenis batubara yang dikaji. Ini ilustrasi-ilustrasi saja, limitasi sumber daya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita yang ingin kita CPI cadangan lihat itu adalah peta limitasi sumber daya seperti ini. Ini katakan ada prospek IUP, kemudian ini ada sungai, ada crop line batubara di sini, dippingnya ke arah timur laut, ada sungai cukup besar, ada kawasan lindung, lalu ada jalan umum, di sepanjang jalan itu ada kampung ya, lalu ada data bor eksplorasi yang kemudian divalidasi menjadi POO. Lalu kira-kira mungkin ini area batas sumber dayanya, jadi dia tetap memasukkan kampung, mengambil sisi jalan, lalu sampai batas IUP ditempel sampai mendekat ke sungai ini. Area maksimum sumber daya terekam mungkin di sini. Bisa jadi seperti ini. Atau kalau ternyata kampung ini populasinya padat, kompleksitas sosialnya tinggi, nggak mungkin dipindahkan, segala macam, ya mungkin sumber daya mengeluarkan kampung ini, gitu, nggak memasukkan kampung. Atau jalan ini jalan negara yang izinnya nggak belibet, nggak mungkin sampai kapanpun nggak mungkin bisa dipindahkan, ya mungkin CPI Sumber Daya bisa mulai mengeluarkan bagian jalan ini, dan seterusnya. Ini limitasi sumber daya dari sisi ini ya, cross section ya, topographic surface. Ini ada 2 SIM dengan 1 SIM tipis kurang dari 30 cm, SIM yang lainnya tebal sekitar 10 meter. Nah ini, pit optimisasi oleh CPI cadangan dilakukan dan mendapatkan batas yang biru muda ini. Jadi batas pit optimumnya yang biru muda ini, yang merah ini adalah pit extension dengan kedalaman yang lebih dalam daripada pit optimumnya gitu. Jadi pada basis harga batubara base case optimisasi yang biru muda ini, pada harga yang dinaikkan sampai katakanlah 120%-nya, kita dapat pit yang lebih besar, pit yang merah ini. Nah, dari CPI Sumber Daya ditentukan ketebalan minimum batubara 30 cm. Tentunya batubara SIM yang tipis ini kita tidak ambil ya. Yang batubara SIM yang tebal ini yang kita ambil. Lalu ada zona pelapukan 3 meter di atas ini. Lalu ada batas kedalaman maksimum pit pada asumsi harga 120% ini. Nah, si CPI Sumber Daya menetapkan parameter sumber dayanya sampai batas pit yang merah ini. Otomatis prospek awal atau potensi batubara yang bisa dilaporkan sumber dayanya adalah yang di bagian kuning ini saja, gitu. Tidak bagian yang lebih dalam lagi. Di bagian yang kuning ini saja, terlepas dari batas sumber daya measured, indicated, atau inferred-nya di permukaan. Kalau misalnya batas ini ya hanya batas ini saja, kalau batas ini ya batas ini saja, gitu, dan seterusnya. Ini kira-kira limitasi dari sisi kedalaman ya untuk potensi sumber daya. Itu barangkali Mas Gamet yang bisa saya sampaikan, dan mungkin kita kalau masih ada waktu mungkin kan diskusi, monggo dibuka kesempatan untuk diskusi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Dwi, Kang Dwi atas sharingnya. Sebetulnya mungkin ini bagus sekali ya, bisa dijadikan checklist untuk kami para geologis ini ya, karena hampir semuanya bisa diingat. Oke, untuk yang lain silakan pertanyaan bisa sesi tanya jawab bisa kita buka ya. Sebetulnya sudah ada beberapa pertanyaan lewat lewat chat ya. Ya. Baik, mungkin yang pertama dulu.
Mas Dwi. Mungkin bisa ngeliat di chatnya yang pertama juga langsung ya. saya. Okay. Oh, nggak dibacain. Kira mau dibacain tadi. Baik, saya Bacain aja, Mas. mau bacain. Baik. Oke. Bacain aja. Yang ini mungkin yang chat yang mungkin bisa dibaca ke semua orang ya. Baik, ini dari Pak Agus Toto Purnomo. Dengan harga batubara yang menunjukkan tren penurunan dan kecenderungan perubahan sumber energi non batubara, di mana ikut menekan harga batubara, apakah masih logis pit optimasi menggunakan harga batubara tertinggi? Maksudnya harga batubara historical yang tertinggi gitu ya. Tadi kan sempat disebutkan bahwa untuk resource menggunakan historical harga yang tertinggi. Oh ya, oke, baik. Ya, betul. Oke, baik. Ya. Mau langsung saya jawab atau gimana? Langsung aja ya, satu-satu aja ya? Satu saja, ya. Satu-satu dulu aja, Mas Dwi. Mungkin bisa langsung dijawab. Satu-satu saja, oke. Sebetulnya yang lebih cadangan. Tapi dari sudut pandang saya kurang lebih begini ya. Siap. Ya, saya nangkep pertanyaannya begini kalau menurut saya ya. Nanti monggo dikoreksi, CPI sumber daya banyak di sini, mau dikoreksi bahwa sumber daya yang kita laporkan berbarengan dengan cadangan atau cadangan yang kita laporkan berbarengan dengan sumber daya itu adalah bagian dari sumber dayanya, ya kan? Katakanlah sumber daya 100 juta, cadangan 50 juta. Artinya 50 juta dari sumber daya itulah cadangannya dan 100 juta itulah sumber dayanya. Zaman dulu sekali itu yang pengalaman kerja saya, CPI sumber daya yang bekerja sama saya itu dia kayak bermain di dunianya sendiri. Dia melaporkan apa yang dia temuin gitu. Jadi sumber daya atau resource yang dulu dilaporkan tuh saya lebih suka menyebutnya geological resource ya, geological resource. Artinya ya betul-betul secara geologi eksis barangnya dan bisa disampaikan angkanya gitu. Jadi batu bara dengan tebal 5 cm pun tetap bisa dia laporkan sumber dayanya zaman dulu. Batu bara dengan kedalaman sampai katakanlah 350-400 meter atau mungkin 500 meter di dalam bumi juga tetap dilaporkan sumber dayanya. Gitu. Kalau itu masih di dalam batas IUP atau batas perizinan tambangnya. Dan seterusnya. Tapi cadangan zaman dulu itu sudah menggunakan kriteria keekonomian dan teknis yang cukup ketat gitu. Jadi ada pit optimisasinya dengan mengacu ke harga yang reasonable ya pada saat itu, ada cut off parameter kedalaman tambang, ada dikontrol oleh data bereksplorasi atau mungkin oleh studi geotek ya. Kemudian ada minimum mineable coal thickness-nya, ada cut off parameter kualitas, sulfur yang di atas 2,5% atau 2% nggak akan dilaporkan, CV yang di bawah 2000 gar nggak akan dilaporkan, lalu S yang di atas mungkin 50% nggak akan dilaporkan dan seterusnya. Itu sudah pakai ini kriteria-kriteria itu. Makanya zaman dulu itu kita sering kali menemukan polemik antara kok angka sumber dayanya gede banget, cadangannya sedikit sekali gitu kan. Sumber dayanya bisa 1 miliar ton tapi cadangannya cuma 200 juta ton gitu. Nah, yang kebakaran jenggot biasanya investornya nih yang punya tambang ini. Ini angka yang saya pegang yang mana sih sebenarnya? Karena dia sendiri nggak mau tahu, yang penting ada angka yang bisa dia pegang. Nah, kesininya baik di revisi kode KCMI dan GORC, Australian Coal Guidelines yang juga panduan praktis untuk KCMI 2017 yang akan kita keluarkan, bahwa reasonable prospect for eventual economic extraction atau prospek beralasan yang pada akhirnya sumber daya itu wajib bisa diekstraksi secara ekonomis itu harus dijustifikasi. Nah, justifikasinya itu banyak lewat itu tadi yang sudah saya sampaikan, lewat pembatasan di permukaan dengan objek-objek fisik ya, pembatasan di kedalaman dan sebagainya. Salah satu yang mungkin sekarang agak populer yang CPI sumber daya yang bekerja sama saya biasa lakukan itu adalah menggunakan mangkok pit optimisasi yang sudah dikeluarkan oleh si CPI cadangannya. CPI cadangan kan mengeran pit optimisasi ya, katakanlah pakai Minex gitu. Itu kan keluar banyak opsi pit shell tuh. Dari yang ukuran paling kecil, ukuran paling gede.
dengan berbagai informasi kuantitas dan kualitasnya. Lalu dari skenario keekonomian, dia memutuskan ini peak sale yang akan saya gunakan untuk basis pembuatan long plan dan estimasi cadangan. Nah, CPI sumber daya bisa saja menggunakan batas itu untuk kemudian di-increase pada berapa persen. Misal harga batu bara yang dipakai untuk estimasi itu $60 per ton misalnya. Ya, Newcastle atau HBA $60 per ton. CPI sumber daya, monggo saja kalau mau meng-increase itu 20%-nya, jadi sekitar $72. Kalau di pit sale di harga $72 mana? Oh yang ini ya, ini yang saya pakai gitu. Biar meminimalkan gap yang terlalu besar antara cadangan dan sumber daya tadi. Tapi ada juga CPI sumber daya yang mungkin ambil simpelnya saja gitu. Simpel tapi ya ada dasarnya juga sih. Namanya sumber daya kan harus selalu lebih besar dari cadangan. Hanya lebih besarnya seberapa yang itu ruang bermainnya CPI sumber daya lah. Kalau mau selisihnya agak besar dengan kondisi saat ini dan mungkin beberapa tahun ke depan, dia akan ambil angka yang harga batu bara yang pada posisi tertinggi dulu, yang mungkin 120 atau 130, hampir $130 ya per ton ya, HBA katakanlah gitu. Nah, kalau gitu mungkin ini kasusnya bisa dalam sekali nih, bisa luasnya mungkin hampir 2 kali pit ini mungkin ya, gitu ya. Nah, itu kembali ke CPI sumber daya masing-masing. Dia mau pakai kriteria yang mana ya sepanjang dia bisa jelaskan gitu. Karena sekali lagi itu perlu justifikasi. Dia pakai harga tertinggi ya mungkin penjelasan dia simpel aja, wong. Kenyataannya ini pernah terjadi kok dulu. Kalau kemudian ditanya kemungkinan menurut sampean apakah bisa terjadi lagi ya, wallahu alam gitu. Nggak ada juga yang bisa memastikan itu pasti terjadi lagi atau tidak terjadi lagi pun belum tentu juga gitu. Karena contohnya misalkan di akhir 2015 yang lalu ya, kalau kita flashback beberapa tahun lalu, akhir 2015 lalu atau awal 2016, kondisi harga batu bara mirip-mirip dengan hari ini, betul nggak? Akhir 2015 lalu, ya kondisi harga batu bara mirip-mirip dengan hari ini. Tapi siapa yang menyangka kalau di akhir 2016 itu harga batu baranya naik 2 kali lipat gitu. Tembus $100 sudah di akhir 2016 itu. Padahal di awal 2016, market analis di dunia manapun nggak ada yang punya pandangan optimis terhadap outlook harga batu bara. Tapi kenyataannya, ya geopolitik dunia berubah ya. Cina kemudian buka keran ekspor karena ternyata ada kegagalan di sistem pipeline untuk konversi batu bara menjadi gas dan sebagainya. Eropa juga puncak musim dingin ekstrim segala macam, mau naik drastis. Ada yang bilang paling cuma berapa bulan aja, ternyata dari 2017 awal sampai 2019 pertengahan, 2,5 tahun itu cukup stabil harga tinggi gitu. Ya kan? Sekarang kita lihat jelek semua outlook ke depan karena pandemi, perang dagang, lalu tekanan aktivis lingkungan untuk menggunakan clean energy atau batu bara diganti dengan sumber energi baru terbarukan dan sebagainya, semua outlook negatif gitu. Tapi kita nggak tahu kalau geopolitik dunia berubah lagi, kondisi berubah lagi, harga bisa jadi kembali ke yang waktu itu, mungkin malah lebih tinggi gitu. Atau tidak setinggi itu nggak tahu juga kita. Tapi intinya adalah setiap kompeten person yang menentukan satu parameter, apakah harga atau apa, itu pasti harus punya dasarnya. Itu aja saya. Monggo kalau ada CPI mungkin Mas Gamet, CPI sumber daya mungkin mau punya pandangan. Baik, Mas Widya, terima kasih. Mungkin yang bisa saya tangkap adalah sebetulnya ini bukan suatu patokan gitu ya. Jadi memang masing-masing CPI bisa memiliki pandangan yang berbeda itu, dan itu memang hak prerogatif CPI sebetulnya untuk menentukan batasan-batasan yang dia untuk menentukan batas yang sumber daya yang dia laporkan. Oke, Mas Dwi, ada beberapa lagi pertanyaan, tapi mungkin ada sebenarnya banyak yang lebih related ke geologi ya. Mungkin ini. Ya, kalau ke geologi Mas Gamet mungkin bisa bantu.
Aduh, tapi saya mungkin tidak cocok untuk menjawab sudah di forum ini sebenarnya. Ini Ya, gimana? ini ada satu pertanyaan lagi, satu komentar dan satu pertanyaan ya dari Mas Noel ini. Komentar yang pertama itu adalah mungkin ini ya, di dalam aktivitas eksplorasi dan estimasi sumber daya itu sebetulnya tidak ada yang namanya resource database, tapi yang ada adalah geological database. Mungkin ini hanya Geological database, oke. betul Oke. betul. Jadi mungkin hanya Mungkin itu keawaman saya atas istilah ya. Jadi baik mungkin baik itu. saya akan Baik berbagi. Geological database ya yang dimaksudnya. baik. Mungkin nanti kalau Mas Noel mau apa namanya itu mungkin bisa kita kasih tanggung lah untuk menjelaskan Ya, ini seperti apa monggo. gitu. Tapi ini Saya dengan senang hati menghadiri, mengikuti. betul. Ya. Tapi nih kita ini ke pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh Mas Noel. Itu tadi kan ini ya, Mas Dwi, hampir semuanya itu merupakan penjabaran dari tabel 1 ya, tabel 1 GRC ataupun KJMI gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah tidak apa ya namanya? Mengapa resource estimator itu tidak melihat tabel 1 KJMI atau JOK saja, karena semua yang dibahas ini seharusnya kan sudah dijelaskan di dalam tabel itu. Jadi tidak perlu melakukan sendiri, tapi relay ke kompeten personnya yang sudah menjelaskan di tabel-tabel tersebut. Ya, ya. Ya, harusnya memang demikian gitu. Jadi si kompeten personnya itu apa namanya bisa membaca secara naratif ya, naratif karena tabel 1 itu memang isinya hanya tulisan-tulisan saja gitu. Tapi kalau kompeten person itu ingin tahu lebih jauh apa namanya bagaimana si kompeten person sumber cadangan maksudnya ingin tahu lebih jauh bagaimana bagaimana si kriteria-kriteria yang diharapkan muncul dari apa namanya laporan sumber daya itu saya kira dari sisi kita itu punya patokan seperti itu. Jadi ini yang saya paparkan hari ini sebetulnya apa yang saya dan rekan-rekan saya kompeten person cadangan harapkan untuk bisa muncul di laporan sumber dayanya begitu. Nah, namanya kompeten person kan individu ya, individu yang mungkin punya standar berbeda-beda gitu kan, punya standar yang tidak sama. Saya cukup banyak menemukan informasi yang ala kadarnya sekali di tabel 1 itu gitu, dari CPI tuliskan gitu. Jadi kalau seandainya apa namanya CPI sumber daya bisa memfokuskan apa yang menjadi concern atau menjadi perhatian dari CPI cadangan dalam memastikan atau mendapatkan keyakinan yang madai atas geological database tadi, itu akan baik sekali. Nah, item-item yang saya sampaikan hari inilah yang merupakan concern kita begitu. Jadi monggo kalau seandainya apa yang saya sampaikan hari ini kemudian oleh CPI sumber daya dibandingkan dengan tabel 1 ya, kemudian ada semua di tabel 1 ya itu sudah cukup. Tabel 1 diisi dan diikutin, lalu apa yang dituliskan di tabel 1 juga bisa kita jumpai dengan mudah di laporan sumber dayanya, yang tidak hanya sebatas narasi saja, tapi juga mungkin ada eviden-eviden, mungkin sedikit di lampiran gitu ya, contoh perizinan-perizinan tadi di lampiran yang bisa kita lihat keautentikannya, ya udah kita cukup itu saja gitu. Ya, tapi ini kurang lebih yang mungkin akan menjadi bahan diskusi antara CPI sumber daya dan CPI cadangan kalau seandainya dalam penelusuran kita itu ditemukan hal-hal yang mungkin perlu kita konfirmasi ke CPI sumber dayanya gitu. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Dwi. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Tapi ini sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan geologi, tapi oke, akan saya bacakan saja, siapa tahu ini.
dari Mas Arif Al-Ghifari ya. Jadi mohon bertanya, bagaimana interpretasikan secara detail korelasi hasil pemboran eksplorasi langsung dengan data eksplorasi tak langsung, misalnya adalah geolistrik, geomagnet, dalam pemodelan sumber daya. Mungkin ini dulu agak di luar konteks ya. Jadi mungkin ada narasumber ini. Ya. Yang bisa raise hand mungkin yang bisa menjelaskan, atau Mas Gamet sendiri. Terus itu karena kompetensi saya terserah. Mohon maaf. Ya, oke. Untuk sementara saya bacakan aja, tapi untuk sementara kita keep aja karena mungkin tidak kurang relevan ya. Nah, kemudian dari Mas Ali Ahmad, saya bacakan ya. Berapa batasan jarak horizontal serta minimal offset atau throw dari sebuah fault zone untuk bisa mendowngrade-kan kategori sumber daya? Apakah tergantung dari CPI masing-masing, masing-masing company, atau bagaimana? Atau mungkin dari view sebagai seorang reserve estimator itu seperti apa kalau melihat ininya? Sorry, tadi agak terputus. Apa yang bagian poin pertanyaannya? Jadi, berapa batasan jarak horizontal serta minimal offset atau throw dari sebuah fault zone untuk bisa mendowngrade-kan kategori sumber daya? Ya. Ini mungkin kalau untuk itu CPI sumber daya sekali itu. Betul. Ya, ini lebih ke saya tidak punya background untuk bisa menjawab itu dan jawaban saya pastinya dianggap angin lalu juga itu ya kan. Karena dasar mungkin masih mungkin memang benar kalau ini lebih ke mungkin saya bisa bantu ya. Mungkin ini lebih justifikasinya ini lebih ke ranahnya si CPI sebetulnya CPI sumber daya ya sebenarnya untuk yang pertanyaan ini dari Mas Ali Ahmad. Oke, kemudian dari Mas Muhammad, apakah bertanya secara langsung bisa Pak? Mungkin setelah yang ini ya, setelah setelah pertanyaan yang ini. Bagaimana jika salah satu parameter quality yang dipersyaratkan tidak tersedia atau tidak dianalisa, yaitu RD? Apakah model struktur dan estimasi sumber daya atau penentuan tonase tidak dapat dilakukan atau di-state? Jadi kasusnya jika tidak ada analisis RD, apakah model struktur dan estimasi sumber daya itu tidak dilakukan atau tidak dapat dilakukan atau di-state? Pertanyaannya seperti itu. Iya. Ya, itu sekali lagi itu ranah kompetensi sumber daya, tapi kalau saya boleh berpandangan, setiap CPI sumber daya itu tentu punya standar ya. Individu, namanya CPI individu, dia punya subjektivitas ya. Ada standar yang mesti dia acu, tapi dalam hal-hal tertentu dia punya ruang bermain gitu. Nah, ruang bermain itu bisa jadi sempit, bisa jadi agak luas, atau bahkan luas sekali. Tapi tetap ada koridornya. Main nggak boleh jauh-jauh, hanya batas ini saja gitu. Nah, itu bisa demikian gitu. Nah, ruang bermain itulah yang kemudian memunculkan subjektivitas dari masing-masing individu CPI, baik sumber daya, cadangan, dan sebagainya. Istilahnya mereka punya mazhab lah. Saya bermazhab begini. Nah, pada akhirnya sih kembalinya adalah ke keyakinan dari si kompeten person sumber dayanya. Kalau dia punya keyakinan itu tentunya di sesuatu yang kuat ya, tidak hanya pakai habis mandi, pakai aks gitu ya, terus bisa yakin pede gitu, nggak demikian maksudnya. Tapi punya dasar keyakinan dia itu berdasar gitu maksudnya. Kalau tadi pertanyaan tadi menyampaikan ada satu lubang bor, data-data yang lainnya lengkap terpenuhi, tapi data RD saja yang tidak, barangkali apakah dengan melihat distribusi data di sekitarnya atau kerapatan data-data di sekitarnya, si CPI tadi cukup yakin bahwa data RD yang tidak ada di lubang bor itu bisa diwakili oleh rata-rata dari data di sekitarnya. Misal nih, ini pandangan saya saja, mohon maaf kalau mohon dikoreksi kalau salah. Kalau seandainya bisa diwakilin ya mungkin dia akan ambil default RD rata-rata di sekitarnya, dipakai untuk RD di situ gitu, dengan menjelaskan secara transparan, secara material di laporan bahwa untuk ada beberapa lubang bor, mungkin disebutkan sekian lubang bor,
yang tidak memiliki data RD, tapi karena didukung oleh kelengkapan data bor di sekitarnya pada jarak yang cukup rapat dan meyakinkan, kami menggunakan data RD rata-rata untuk melengkapi data RD lubang bor yang tidak ada datanya itu, misalkan begitu. Nah, jadi ada yang masapnya mungkin begitu, ada yang mungkin saklek sekali, satu aja data nggak ada dibuang, nggak bisa dianggap sebagai POO gitu. Ya tiap-tiap CPI punya dasar ya, punya ini. Ada yang mungkin masuk kategori sangat optimis, jadi banyak data yang kurang juga bisa diambil rata-rata. Ada yang medium, yang realistis, yang dasarnya kuat, dia bisa ambil, bisa tidak. Ada yang saklek atau sangat konservatif. Kalau kurang satu aja dicoret, nggak masuk nih POO nih. Yang gitu-gitulah gitu, kurang lebih. Pandangan saya aja sih. Baik. Mungkin ini lebih ke sharing aja ya. Mungkin kalau saya bisa menambahkan untuk masalah RD ini sebenarnya kan tergantung ke CPI-nya masing-masing gitu. Tapi intinya memang harus ada value RD yang bisa dijadikan patokan itu. Idealnya memang dari data yang real sampel yang kemudian dianalisis di lab gitu. Tapi kalau itu tidak ada, kita lihat dulu apakah kalau memang ini suatu tambang yang sudah operating mine gitu ya, sudah ada historical produksinya sekian, itu kan biasanya mereka punya data volume shipping, kemudian dari survei juga itu juga bisa digunakan untuk konversi ke ke RD gitu, bisa dilakukan. Itu hanya tambahan dari saya aja. Baik, selanjutnya mungkin ini ada yang mau bertanya langsung, Pak Muhammad Fadli dari Unsri Universitas Sriwijaya. Mungkin kami persilahkan ya, Pak Muhammad Fadli. Siap Pak, terima kasih Pak. Mau sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, mahasiswa Teknik Geologi Universitas Sriwijaya. Mahasiswa Pak. Iya. Jadi gini Pak, di daerah saya kan ada sih, jadi eksplorasinya tuh sekalian sama dari Bapak, pandangan Bapak sendiri dari CPI personal kan. Ya. Dia tuh dari eksplorasi dia juga sekalian produksi Pak, dan itu data-data mine plan-nya pun belum jelas. Terkait gitu tuh, apakah izin tambang itu udah bisa dikatakan legal atau udah boleh, itu tuh gimana Pak? Bisa dipermasalahkan oleh warga setempat atau gimana? Misalnya itu gitu Pak. Terkait dengan legalitas ya, perizinan ya? Oke. Mungkin saya nangkap maksudnya. Oke, Mas Gamet, bisa saya jawab langsung? Ya, silakan Mas Dwi. Oke. Mas Fadli, abang atau mas ini? Atau kakak? Masih semester 5 baru Pak. Iya, Kando lah ya, Kando Fadli ya. Oke, jadi aspek legalitas, jadi pertanyaannya kalau data eksplorasinya belum baik, belum terlihat, belum benar dan sebagainya, terus perizinan tambangnya itu apa valid atau tidak, atau mungkin bisa dipermasalahkan atau enggak ya. Itu yang mungkin perlu saya sarankan adalah kita kembali ke regulasi ya, Mas Fadli ya. Regulasi di Minerba kalau di Indonesia untuk bisa mendapatkan sebuah perizinan tambang yang ada beberapa tingkatan ya, mulai dari eksplorasi sampai eksploitasi produksi ya, yang paling gampang. Jadi tahap awal eksplorasi dulu, kemudian ini adalah eksploitasi produksi. Nah, untuk bisa mendapatkan perizinan tiap tahap itu tuh ada persyaratannya. Pertama izin eksplorasi dulu. Nah, itu ada prosedurnya, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk tahu lebih jauh ya bisa berhubungan sama regulator lah. Saya kurang terlalu mendalami juga di situ. Tapi ada persyaratan. Ketika persyaratan itu sudah dipenuhi, maka pemerintah akan memberikan batas perizinan eksplorasinya, coupling eksplorasinya. Nih, 1.000 hektar, silakan dieksplorasi. Ditunggu sekian tahun ke depan, ada jangka waktunya itu, sekian tahun ke depan, sudah harus meningkat menjadi eksploitasi izinnya ya, eksploitasi produksi. Nah, untuk meningkat dari eksplorasi ke eksploitasi produksi, tentu harus dilakukan eksplorasi detail, kemudian ditemukan potensi sumber dayanya, kemudian ditemukan prospek
cadangan yang secara teknis bisa ditambang dan secara ekonomi menguntungkan. Dan itu semua dituangkan dalam sebuah laporan feasibility study. Kalau pemerintah itu salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan izin eksploitasi produksi yang akhirnya bisa dipakai buat gali, ya, buat nambang, itu harus ada dokumen feasibility study. Dokumen feasibility study itu tentu disiapkan dengan berawal dari data eksplorasi detail, ya, eksplorasi pendahuluan, eksplorasi detail dan sebagainya. Itu ada syarat-syaratnya, jadi harus proper juga, harus benar juga, gitu, nggak bisa sembarangan mengeksplorasinya, nggak bisa sembarangan ngambil datanya dan sebagainya. Ada panduan-panduannya. Ketika itu semua sudah didapat, sudah dipenuhi, kemudian izin FS disetujuin, lalu ada AMDAL juga, kalau seandainya area cukup luas, lebih dari 200 hektar, itu harus AMDAL. Kalau tambang kecil saja, ukuran di bawah 200 hektar, tingkat produksi nggak banyak, itu bisa UKL-UPL namanya. Jadi AMDAL atau UKL-UPL itu tergantung luas area sama tingkat produksinya. Kalau itu semua sudah dikeluarkan perizinannya oleh pemerintah, maka UPOP-nya akan keluar gitu. Nah, kalau sudah UPOP-nya keluar, ya harusnya secara legal sudah kuat gitu. Dia sudah berhak nambang di situ. Apakah nambangnya modelnya Taliban itu ya nambang model penambang liar atau nambang bener, atau dia melakukan eksplorasi lebih lanjut secara baik bener, ya itu urusan kemudian gitu. Yang penting secara legal UPOP-nya dia udah pegang gitu. Kalau nambangnya kemudian ala sporadis, ala tambang liar, ya aspek mining praktisnya yang tidak terpenuhi di situ, itu mestinya ada tegurannya lagi, ada sanksinya ya sendiri ya. Dan negara, karena implikasi dari penambangannya nggak benar, itu ya lingkungan rusak, yang didapat juga nggak banyak, ya kan, awan kecelakaan, kompleksitas lingkungan, masalah lingkungan, sosial, segala macam lah gitu. Tapi kalau eksplorasinya nggak benar, datanya nggak benar, yang terjadi belum sampai pada masalah itu tadi. Tapi yang terjadi adalah prospek atau resiko yang sebenarnya terkait dengan barang yang ada di dalam tanah itu kita belum tahu, kita nggak tahu dengan pasti, gitu, dengan lebih meyakinkan gitu. Jangan-jangan gara-gara eksplorasinya nggak benar, datanya nggak benar, harusnya prospeknya bagus, terlihat buruk gitu, terlihat nggak bagus, ya kan? Atau sebaliknya, gara-gara eksplorasi datanya nggak benar, prospeknya buruk, tapi terlihat bagus atau dibagus-bagusin gitu. Nah, akan ada pihak-pihak yang dirugikan dengan kondisi tersebut gitu. Gitu, Spadli. Kemudian rakyat, masyarakat apakah bisa menuntut atau enggak, itu mungkin lain soal ya. Di setiap tahap pengembangan tambang, mulai dari eksplorasi sampai operasi produksi sampai penutupan tambang, itu selalu ada resiko yang menyertainya. Salah satunya resiko sosial gitu. Mulai dari eksplorasi, kita masuk bor, ya itu udah dipalakin, ya kan? Sudah dimintain ini itu segala macam. Kalau kita nambang lebih banyak lagi gangguannya gitu. Tutup tambang ya LSM masuk segala macam lah. Banyak ininya, banyak constraint problemnya gitu. Itu Mas. Siap Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama, Kando Fadli. Oke. Oke, Mas Dwi, mungkin saya coba sumarikan dulu ya mungkin ya, karena sebetulnya kalau yang dibawakan Mas Dwi ini adalah hampir semuanya rangkuman merupakan dari tabel 1 ya. Jadi sebenarnya itu sekali lagi ini warning untuk yang untuk geologis dan JP sumber daya ya, bahwa memang tabel 1 itu harus dipatuhi gitu, karena bukan hanya sekedar mengisi saja, tapi ternyata memang diperlukan untuk ke proses yang selanjutnya. Karena sekali lagi bahwa teman-teman mine engineer atau reserve estimator itu adalah immediate user dari pekerjaan si JPI sumber daya ini sebetulnya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mungkin saya tadi belum sempat ini ya. Belum sempat bacakan ya, tapi ini sekali lagi ini lebih lebih ke ranahnya si sumber daya sebetulnya. Jadi dari Mas Syahrir,
pertanyaan adalah apakah geostatistik wajib dalam estimasi sumber daya? POO terdapat POO tetapi hanya di area on strike, dan karena dip tegak, area down dip tidak tercover oleh POO. Apakah ini bisa menjadi area sumber daya gitu? Mas Dwi mau komentar? Baik. Mas Gamet aja deh. Baik, mungkin ini hanya pandangan saya saja, tapi ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah geostatistik itu wajib dalam estimasi sumber daya? Tadi dari ini Mas Dwi kan tadi ada ya bahwa itu tidak wajib. Ada dua opsi. Yeah. Boleh menggunakan sumber daya, menggunakan geostatistik, tapi itu bukan merupakan suatu kewajiban. Nah, kemudian POO ini hanya di area on strike dan tidak wajib, tapi sunah muakat lah mungkin ya kalau datanya cukup. Ya. Tepat sekali. Kalau datanya cukup itu disarankan menggunakan itu. Betul. Sangat disarankan kalau datanya cukup ya. Ya, betul sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah POO terdapat tetapi hanya di area on strike. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan presentasi Mas Dwi tadi yang mengenai spotted dog tadi ya. Mungkin bahwa kita hanya kalau POO hanya terdapat di on strike, kemudian kita tidak mengetahui atau tidak ada data di area down dip, meskipun kita mengetahui bahwa itu tegak, tapi kan kita tidak istilahnya tidak mengetahui secara pasti seberapa tegaknya sih gitu. Jadi kalau menurut hemat saya itu tidak cukup data untuk bisa menjadi sumber daya. Ya. Itu hanya pandangan saya aja. Ya, ada pertanyaan yang lain lagi? Oh, sorry. Ada satu pertanyaan lagi, Mas Dwi? Ya, monggo. Halo. Ini tapi ini mungkin agak ini ya, apa namanya? Geologi lagi. Betul sekali. Mungkin Mas Gamet lagi kalau gitu. Jadi pertanyaan ini mungkin yang terakhir ya, karena waktunya sudah jam 17.34. Pertanyaan adalah, mohon bertanya, untuk batas bawah perhitungan sumber daya, apakah bisa menggunakan topomin? Misal menggunakan topomin 100. Dalam artian ini mungkin saya menangkapnya adalah ini adalah kedalaman 100 ya. Mungkin kedalaman ini berdasarkan berdasarkan data pemboran mungkin ya. Iya, kemungkinan begitu. Kalau begitu ini. Demikian. Jadi kalau kita pakai ekspresi ya, itu kalau istilah saya nyebutnya surface ekspresi ya, katakanlah topografi minus 100, artinya batas bawah untuk estimasi sumber daya itu maksimum 100 meter dari topografi yang nanti akan mengikuti morfologi toponya ya kan. Kalau naik ya naik juga dia, kalau toponya turun ya turun juga. Jadi bergelombang seirama dengan toponya, tidak flat ya, tidak batas datar 100 meter gitu, enggak gitu. Jadi 100 meter atau 150 meter atau berapa, itu yang paling penting menjadi yang paling penting dijustifikasi itunya. Apakah dia 100 meter, apakah dia 50 meter, 150 meter, dasarnya 100 gitu. 150 meter itu apa? Gitu. Contoh misalkan tadi yang Mas Gamet singgung, itu kedalaman maksimum database eksplorasi atau data bor eksplorasi, gitu. Atau data bor full coring geotek misalkan, yang lebih dalam lagi dari situ misalnya ya, dipakai untuk POO juga misalkan. Ya bisa saja, ya intinya ada limitasi-limitasi tertentu yang wajib CPI sumber daya itu lakukan untuk menjustifikasi reasonable prospect for eventual economic extraction tadi gitu. Jadi jangan sampai lagi kita melaporkan sumber daya yang secara teknis impossible untuk ditambang dengan metode penambangan yang kita asumsikan, atau sistem penambangan yang kita asumsikan tambang terbuka sampai 750 meter misalkan ke dalam sumber dayanya, biar terkesan besar angkanya, ya tidak demikian. Jadi tidak zamannya lagi yang begitulah gitu. Jadi sebisa mungkin angka sumber daya dan angka cadangan itu relatif berjalan seirama. Jadi kalau sumber daya ada di lapangan bermain yang lebih luas, cadangan mungkin
sedikit lebih kecil lah dari itu. Gitu. Itu sih, Mas Gamet. Baik, Mas Dwi, mungkin kalau bisa saya ini kan bahwa penggunaan kata ekspresi ini mungkin hanya salah satu parameter yang bagian dari cara kita membatasi sumber daya gitu ya. Ya, selain ya. Oke, betul. Karena selain batas atau surface ekspresi ini ada faktor-faktor lain yang juga harus dipertimbangkan seorang CPI sumber daya sebetulnya. Itu yang semuanya sudah dijelaskan di reasonable prospect yang tadi. Jadi ini penggunaan topomin, katakanlah misalnya topomin 100 ini adalah hanya salah satu parameter saja untuk membatasi. Di luar itu masih ada beberapa lagi yang harus dikonsiderasi oleh seorang CPI sumber daya. Baik, mungkin berhubung waktu sudah menunjukkan jam 17:40, mungkin kita cukupkan sampai di sini aja, Mas Dwi. Baik. Oke. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas Baik, terima kasih banyak untuk semua peserta yang sudah hadir di acara Sasami ke-24 ini. Oh ya, Mas Dwi, terakhir untuk materinya apakah bisa di-share ke para peserta ini? Bisa. Oke, baik. Mungkin nanti akan kita kirimkan. Nanti saya PDF-kan dulu ya. Baik. Nanti akan kami coba kirimkan ke peserta yang sudah terdaftar by email ya. Oke, Mbak Ocha, mungkin kembali ke Mbak Ocha. Oh, udah di luar nih Mbak Ocha. Oke, terima kasih Pak Dwi atas presentasinya. Ya, terima kasih Mas Gamet buat memoderator acara ini dan mengkombinasi pertanyaan-pertanyaan yang berbau geologi. Terima kasih semua. Terima kasih atas waktunya. Semoga berkenan. Dan Mas Dwi punya pengalaman di MGI juga, dan jangan lupa jadi anggota IAGI dan MGI, Mas. Insya Allah. Ditunggu pendaftarannya, nanti saya kirimkan formulir ya. Siap. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa besok ulang tahun MGI yang ke-12. Kita ada Zoom dari jam 10, dan ada talk show untuk mengenai Undang-Undang Minerba 03 dari jam 11. Semoga berkenan hadir. Sudah saya chat untuk pendaftarannya, di chat, di linknya. Terima kasih semua, Mas Dwi, Mas Gamet, semua. Assalamualaikum, selamat sore. Stay healthy, keep safe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, undur diri ya, izin undur diri. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke. Share ininya, materinya. Siap. Manfaat. Ya. Amin. Amin. Nanti dikirim ke saya ya Pak materinya. Siap. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Ayo. Alhamdulillah. Yo, waalaikumsalam. Duet maut kan Mas Gamet sama Mas Dwi. Nah, pas kan saya pilih moderatornya. Sudah kurang, ya oke lah. Dadakan. Oke. Thank you semua. Yo, semua makasih. Yo, Assalamualaikum. Bye-bye.